Gue cuma mau ngasih tahu soal segmen nanti yang YouTube ya. Gue pengen bikin segmen tentang percakapan gue dengan Andrea atau Dea Verdi. Itu salah satu obsesi gue dan sebenarnya itu udah jadi kenyataan sejak gue SMP. So far gue cerita ya. eh ada di buku diary gue tulisannya AS Always Single itu karakter yang jauh lebih bijak, jauh lebih tenang daripada gue sendiri. Karena gue sendiri tipikal orangnya emang ceroboh gitu kan. Dan ya agak urakan. Nanti gue gue kasih tahu siapa orangnya kalau emang penasaran, dan ini bisa jadi salah satu obrolan gue di saat entah itu di jalan, entah itu gue ngomongin soal tentang cewek ataupun tentang diksi yang sebenarnya kayak gue tuh mendem perihal bahasa ya, bikin-bikin puisi gitu segala macem. Cuman emang itu memang butuh waktu lama gitu untuk ngeluarin itu lagi gitu. Dan celakanya celakanya setelah kejadian bertubi-tubi, dia muncul dengan apa ya, karakter yang jauh lebih bijak, jauh lebih tenang, dan seolah-olah walaupun hal itu sebenarnya dalam, cuma kayak nggak terjadi apa-apa. Nanti gue panggilin orangnya dan kita bercakap bareng. Gimana Andre? Alright, let's see. Main lanjuti tentang ceritanya Ilham tadi. Sebenarnya gimana ya gue jelasinnya? Ya lo orang tau lah. Ya tentang perbedaan lingkungan sekolah dan lingkungan gue dulu tinggal, itu kan emang ada beberapa perbedaan yang jelas walaupun sama-sama bagus. Dan yang bikin dia lebih tenang untuk menghadapi segala hal sebenarnya simpel sih, cara dia problem solving dan gimana cara dia menyikapi sebuah masalah dengan tenang. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, woi Am, gimana Am soal perasaan? Dia itu lebih ke arah baca situasi, kira-kira urgent atau enggak, diputuskan baru. Sementara untuk ngurusin yang lain, itu masih kedua dan ketiga, sisanya nanti nyusul berdasarkan apa yang kira-kira menurut dia skala prioritas. Eh, di samping itu, ngomongin tentang Ilham tadi, dia itu kadang-kadang apa ya, kalau posisinya lagi bener-bener temperamennya kumat, dia bisa langsung cut. Jadi kira-kira yang memang kira-kira dia itu nggak butuh ataupun wah kira-kira urgent nih, langsung tepet-tepet gitu. Sementara kalau yang enggak ya udah, paling los kita style santai dulu sambil ngapain gitu, ngeteh ataupun sambil nonton film. Sejujurnya cuman itu. Di samping itu, kenapa Andre itu lebih dewasa, bayangan Ilham dulu tentang seorang kakak karena dia sendiri anak pertama so far. Dan bagaimana cara dia untuk lebih tenang dalam segala hal dan lebih, mohon maafnya, belajar tanggung jawab. Karena kelemahan dia kan memang tanggung jawabnya itu tadi. Jadi untuk dia bertanggung jawab terhadap satu sama lain aja itu udah termasuk bagus gitu loh. Walaupun balik lagi ya, kalau untuk menjalani dalam hidup itu, dia tuh ngerti bahwa easy come easy go gitu loh, dan dia pun orangnya easy going. Setiap orang yang pasti bakal datang pasti bakal pergi. Jadi lebih apa ya, pokoknya tuh let it flow aja, sebagaimana air yang mengalir dari atas ke bawah ataupun sungai, pokoknya ngalir aja gitu. Jadi sejauh ini mungkin cuman itu aja perbedaannya. Kalaupun emang mau dibahas tentang yang lebih dalam antara Andrea dan Ilham, itu sejujurnya gue sempat bahas tentang, gue belum bahas tentang novel ya yang ada di Wattpad, tentang Lily, tentang antologi puisi, dan satu lagi itu gue lupa. Dan sebelum itu ada lagi yang dulu namanya Perjanjian Lama di Musim Lampau. Itu salah satu apa ya, novel yang gue banget karena gue cerita tentang dari Ilham itu cerita tentang perjalanan dia selama SMP sampai SMA. Dia kan kuliah di Balam nggak lama terus pindah lagi. Itu
itu kalau mau dibikin secara rinci dan kita bahas secara motovlog panjang sebenarnya. Cuman kalau emang mau bener-bener menarik, soon kalau kita udah ada alatnya mungkin kita bakal menjelajah. Artinya apa? Dari Tulang Bawang itu ada beberapa SMP dengan tempat. Ada satu SMP yang tempat dia dulu sekolah, terus masuk ke Bandar Lampung yang masuk yayasannya. Habis itu baru kita ke Kanan tempat dia lulus SMA dan balik lagi ntar ke Bandar Lampung ke kampus yang dia dulu eh, sempat kuliah. Jadi sementara itu dulu tentang cerita kita malam ini. Kalau emang ada mau niatan kita sambil baca podcast mungkin sebenarnya bisa podcast tentang cerita apa. Mohon direkomendasikan. Kalaupun emang bisa nggak bisanya nanti disahkan. Jadi sekian dulu ceritanya. Bila itu wal hidayah dan sampai jumpa di video berikutnya.